juga di Hypermart restock wheel parts Lexus LX promo 52. Ini ada yang Bentley, Citroen, Mercy Sprinter, Nissan Leaf lengkap, Jeep FC. Regulernya masih sama tadi. Reguler gak restock. Restock tapi masih stok lama. Ambil ini dua. Diskon 27. Halo guys, jadi kemarin saya habis memborong promo dari Majoret yang ada di Toys Kingdom. Jadi untuk akhir bulan Juli ini, mungkin kalau videonya tayang ini udah lewat ya. Jadi akhir bulan Juli Majoret ini baru promo besar-besaran sampai 70% untuk all item. Nah tapi posisi saya di Jogja, jadi emang hanya ada 2 Toys Kingdom-nya, dan untuk item Majoretnya di kedua Toys Kingdom itu udah pada ini ya, pada ludes. Jadi emang karena stoknya lama dan terbatas juga, emang sejak lama ini 2 Toys Kingdom itu lama nggak restock. Jadi emang all item itu diskon sampai 70%. Dari yang special card itu dari 90-an jadi sekitar 25 sampai 27 30-an. Untuk yang versi blister biasa yang kayak Siku itu dari sekitar 30-an jadi cuma 17-an ribu. Lalu yang special edition kayak VW yang tune up itu jadi sekitar 37-an ribu. Dan saya kemarin habis nyerok 2 item Majoret collectible wheels, atau biasa orang Indonesia ini disebut Majoret Pomade. Nah ini kemarin waktu saya di Toys Kingdom Jogja City Mall itu kebetulan tinggal ada 7. Jadi kemarin saya coba acak-acak sama timbang-timbang, dan 2 item ini yang paling berat. Jadi emang sini kita mau coba bahas mobilnya, karena emang ini baru pertama kali ya saya beli Majoret, karena sebelumnya biasanya brand-brand dari Mattel sama Miniscale. Kalau untuk Majoret ini saya masih cukup baru, tapi emang dari awal koleksi emang udah tahu kalau brand Majoret ini dari keluaran Jerman. Jadi emang kayak saya sama kayak Siku yang dia itu keluaran Eropa. Jadi dari dulu emang udah tahu sih kalau brand Majoret ini dari mana, tapi karena dulu belum sempat beli, jadi emang saya nggak beli waktu itu di tahun 2022 itu tengah tahun di promo Alfamart juga sempat promo guys, di sekitar jadi 20-an ribu juga untuk yang pomade, dan dulu sempat viral juga. Dan ini dari yang box ini mobil biru hijau kuning saya dapat Peugeot berapa ya, Peugeot 308 GT. Ini sepertinya ini bukan bukan incerannya, karena emang yang diincer tuh biasanya kalau dari yang ini kalau nggak salah itu VW Beetle sama VW T1 panel yang ban karet. Sementara ini bannya masih dari plastik. Ini ketulis dia made in Thailand, Peugeot 308 GT.
Untuk catnya sendiri ini oke ya, dia kayak kalau di Hot Wheels itu yang mengkilap ini kayak Spectra Flame. Kemudian detailnya juga cakep. Depan ini kita kelihatan ada di grillnya ini ada logo Peugeot. Untuk bagian lampunya juga udah pakai mika atau plastik bening, sama kayak di kaca-kacanya ini plastik beningnya ini oke. Terus bagian samping di sini bawah spion ada tulisan GT, spionnya ini juga cukup oke. Di bagian door handle-nya ini juga kecetak tapi masih belum ada detailing warna. Untuk bannya masih plastik ya, masih plastik ban biasa. Bagian belakang ada logo Peugeot lagi, tulisan GT, dan untuk lampu belakang ini masih dicat. Bagian samping kanan sama, dari atas juga nggak ada detail-detail yang berbeda. Kemudian untuk interiornya ini setir kiri, jadi right hand drive. Cuman kalau saya perhatikan dari setirnya ini cukup bagus ya cetakannya, jadi bukan kayak interior yang biasanya. Kalau di Matchbox Moving Part itu kan dia kayak cuma lingkaran padat gitu, cuma kalau ini dia diperdetail lagi jadi kelihatan kayak setir asli. Terus interiornya juga warnanya matte black, oke. Cetakannya ini rapi dan kelihatan detailnya, jadi nggak kayak asal cetak gitu ya. Kemudian dari yang seri collectible wheels ini, dia ini gimmicknya ini seperti moving part di Matchbox, itu dia bisa dibuka salah satu bagiannya. Dan untuk yang Peugeot ini dia opening pintu belakangnya, jadi bisa diangkat kayak gini. Kemudian bagian dalamnya kelihatan dia pakai jepitan itu untuk diangkatnya. Bagian belakangnya juga luas, ini cukup dalam, dan interiornya sama masih matte black. Dan karena ini harga aslinya ini sekitar 80-an ya, jadi memang kalau dibandingkan dengan Matchbox mungkin dia di range atau kalangan yang mid-nya kayak Matchbox Moving Parts dan sejajarnya, jadi memang dia mid range. Dan juga yang uniknya ini kalau untuk Majorette ini dia ada suspensinya dan cukup kerasa. Jadi mungkin kita lihat di sini ada suspensinya, dan suspensinya cukup empuk dan oke. Kemudian yang saya suka dari Matchbox ini, dari Majorette ini, waktu saya tes rollingnya itu dia lancar, dan dia itu suaranya lebih silent ya guys, jadi lebih silent daripada Matchbox maupun Hot Wheels. Saya coba ambil dulu. Ini dari Moving Parts FJ Cruiser. Kita coba lihat suaranya. Dia ini kayak lebih loose kalau untuk yang Matchbox. Kalau ini benar-benar halus dan smooth jalannya. Tapi ini mungkin karena ini ya, yang satu ban ini. Nanti kita coba yang satunya lagi, apakah sama juga jalannya smooth kayak gitu. Overall sih oke. Dengan harga promo dan detail yang segitu, saya rasa ini sangat worth it untuk dikoleksi. Untuk yang kedua ini dari seri yang gambar mobil ini biru putih merah, itu saya nggak nyangka juga kalau di yang seri ini ternyata ada Nissan GT-R nya guys. Jadi emang dari awal, dari sejak promo 2022 dulu, inceran saya itu selalu ke VW Beetle yang ban karet sama VW T1 panel yang ban karet. Cuman kemarin karena saya hanya nggak riset lagi ya waktu beli, jadi cuma feeling, saya milih yang paling berat. Dan dari masing-masing tipenya, yang mobil biru satu, yang mobil hijau satu, dan ternyata dapat GT-R guys di luar dugaannya. Dan ini GT-R-nya itu juga ban plastik, jadi mungkin bukan salah satu inceran yang top kolektor incer ya, karena yang biasanya diincer itu kan yang ban karet. Cuman
Saya suka banget guys untuk dari diecast ini karena dia detailnya oke banget. Terus saya suka dari finishing catnya juga. Catnya itu gunmetal yang dia doff, jadi matte gunmetal gitu. Terus dia gimmicknya itu juga opening parts, yaitu opening di bagian pintunya. Sini dari detailnya depan cakep banget. Di grillnya ada tulisan GTR, kemudian di lampunya ini udah pakai plastik juga. Terus grillnya ini masih nyatu dengan base, jadi makanya di bodinya yang abu-abu matte black ini, matte grey ya mungkin ya, dan metal ini dia dilubangi, ada lubangnya. Terus dia bagian sini dia muncul menyatu dari base-nya dari plastik ya, sama kayak yang tadi. Terus velgnya velg biasa lah ya, velg yang kayak di Hot Wheels juga ini, tapi dia nggak ada detailing bagian biasanya di chrome. Cuma di sini di door handle-nya kelihatan kalau dia didetail pakai warna perak lagi. Terus bagian kanan ada tempat isi bensinnya, bukaan tutup bensin, dan ada aksen-aksen metalik lagi di bagian ini, kayaknya lampu samping ya mungkin ya. Terus dia spionnya itu gabung sama pintu, jadi nanti bisa waktu dibuka bisa ikut. Kemudian untuk bagian spoiler wingnya ini juga gabung sama body, jadi dia terbuat dari metal juga. Kemudian di belakang ada logo Nissan, ada logo GTR, dan untuk lampunya yang khas dari Skyline ini dicetak pakai cat, jadi dicat aja, cuman cukup detail dan cukup rapi catnya. Kemudian bagian mufflernya ini masuk ke base, ada dua di masing-masing kanan kiri, dan bagian kanannya sama aja kayak di sebelahnya tadi. Untuk base nya ini masih pakai plastik, sama aja, dia made in Thailand, Majoret, terus tulisannya Nissan GTR. Ini ada kayak lubang, ini kurang tahu ya, mungkin dia untuk sambungan rodanya atau sambungan pintunya, jadi kayak kurang tahu ini untuk salah satu mekanisme itu mungkin. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, dia ini gimmicknya opening parts, jadi di bagian pintu ini kita bisa buka. Ini cukup seret ya yang bagian kanan, karena kemarin baru saya buka juga, cuma yang kiri udah agak loose karena kemarin kurang tahu yang kiri ini, yang kanan ini udah agak loose. Dan ternyata bagian dalamnya ini juga didetailing lagi, tapi agak susah ini lihatnya. Untuk bagian dalam pintunya bahkan sampai sekecil-kecil itunya diperhatikan ya guys kalau untuk Majoret ini. Saya kurang tahu untuk lini yang lain apakah sama juga, nanti mungkin next time kita beli Majoret dari lini yang lain. Tapi di sini kelihatan di bagian dalamnya ini dia dibuat cekung untuk bagian door handle dari dalamnya. Dan di sini ada juga lekuan-lekuan kayak di mobil aslinya. Nah, di sini lebih kelihatan lagi untuk bagian internal atau bagian interiornya ini cakep banget. Jadi memang benar-benar dari setirnya ini dicetak dengan apik ya, dengan sangat detail dan diperhatikan, sampai dia ada persnelingnya juga dibikin dengan detail. Bagian audio dan lain-lain di dashboardnya juga dibikin dengan detail. Bahkan dari kursinya aja dia udah beda daripada kursi yang di pujot tadi. Di sini ya, kursi karena ini mungkin mobil sport ya, jadi memang lebih bertema racing gitu. Jadi memang kursinya oke. Terus sampai detail bagian tempat minumnya juga itu kelihatan. Jadi memang benar-benar detail ya, dari internal sampai interiornya sampai luar-luarnya. Untuk bagian belakang juga oke banget, sangat mirip dengan mobilnya. Mungkin ini pakai bodi GTR R35 ya kalau nggak salah. Nas siluet-siluet yang paling baru dari Nissan GTR. Terus ini juga ada suspensinya, walaupun dia lebih dalam atau lebih ceper daripada yang pujot tadi, tapi suspensinya masih kerasa kalau ditekan secara langsung, dan itu halus banget juga guys. Tuh
kayak Tomica, dia ada suspensinya di depan dan belakangnya. Dan kalau untuk yang Skyline ini rollingnya dia agak agak seret ya, agak lebih seret daripada yang Peugeot tadi. Jadi kayak karena suspensinya tadi yang ceper, itu dia waktu di di pecet-pecet gini kadang suka nyangkut guys si ban depannya. Terus untuk kalau dijalankan dia lebih seret daripada yang Peugeot tadi. Dengan gaya yang sama, ini bisa kerasa lah kalau teman-teman nyoba langsung. Jadi mungkin memang karena faktor bannya juga yang dia diameternya lebih kecil, dan juga mungkin faktor bodinya juga ya yang dia lebih ceper, jadi emang mungkin gesekannya lebih banyak untuk yang Nissan Skyline. Jadi itu aja guys dari 2 eksperimen gacha ini dari Majoret. Happy karena dapat nggak terduga kita dapat Nissan Skyline, salah satu fokusan saya di brand sebelumnya. Saya rasa ini worth it untuk harga 24.000 saja, tapi saya kurang tahu ini promonya sampai kapan. Jadi mungkin untuk teman-teman yang masih pengen beli bisa kecek ke Toys Kingdom di tempat teman-teman berada. Kemudian juga lewat online juga bisa, tapi kalau online kita nggak bisa ngacak-acak sama nyoba-nyoba dikocok-kocok untuk tahu isinya. Jadi serunya di situ, jadi silahkan cek aja ke Toys Kingdom masing-masing ataupun lewat online tadi. Dan mungkin itu aja guys untuk video kali ini. Nanti kedepannya akan kita coba buka apa lagi, nanti mungkin next time kita bakal unboxing yang lain lagi. Jadi itu aja, see you to the next video. Thank you. Kalau ada yang suka silahkan like, komen, dan subscribe.